Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini gimana kabar kalian? Semoga aja kalian baik-baik saja dan dilancarkan rezekinya. Nah, jadi kali ini aku akan lanjutin cerita horor misteri. Mari kita lanjutkan ceritanya. Hari pun semakin petang dan jalan desa semakin sepi. Rumah Mira bisa dibilang agak belusuk atau jauh dari jalan raya, sehingga Ibu Mira harus melewati area persawahan yang cukup panjang untuk bisa sampai ke rumah. Saat melewati area persawahan, tiba-tiba Ibu Mira dikejutkan oleh sosok tinggi, besar, dan semua tubuhnya berwarna hitam. Sosok itu berdiri di tengah jalan sembari melototi Ibu Mira yang saat itu hendak melewatinya. Syukurlah rasa shock Ibu Mira masih bisa ia kendalikan. Lalu beliau dengan rasa takut dan panik segera mempercepat laju motornya menyusuri jalan yang terjal. Belum lama ini Ibu Mira jatuh tanpa sengaja di suatu tempat hingga kaki kirinya sakit, lebam dan tak bisa berjalan hingga berhari-hari. Lambat laun karena proses pengobatan, Ibu Mira akhirnya bisa berjalan sedikit demi sedikit. Meskipun jalannya pincang, namun sakitnya tersebut mengakibatkan beliau tidak bisa menjalankan bisnis jualannya, sehingga keuangan kami agak tersendat dan membuat penyakit darah tinggi Ibu Mira kumat. Suatu hari di tengah sakitnya itu ada acara selamatan di rumah Bibi Mira. Di dalam tradisi keluarga kami, rewang adalah keharusan apabila ada saudara yang memiliki hajat atau acara. Biasanya Ibu Mira memang paling cekatan jika rewang di rumah saudara Mira. Namun sakitnya tersebut membuat tenaganya lesu, sehingga beliau hanya bisa membantu sebisanya saja. Karena itulah Bibi Mira yang terkenal vokal bicaranya itu berkata agak keras karena Ibu Mira yang tak cekatan saat sedang repot-repotnya. Ibu Mira akhirnya sakit hati dan memutuskan untuk tak meneruskan kegiatan rewangnya. Sore harinya Ibu Mira memutuskan untuk ikut ke sawah bersama dengan Bapak Mira sembari menyiangi rumput di sekitar tanaman padi miliknya. Saat sedang duduk bersantai dengan Bapak Mira, terjadi perdebatan kecil yang membuat Ibu Mira lebih sensitif. Ini percakapannya, "Bu, aku mau cari rumput sebentar buat memenuhi karung, kamu tunggu di sini aja," ujar Bapak Mira kepada Ibu Mira. Ibu Mira pun mengiyakan. Bapak Mira pun kembali melanjutkan kegiatan merumputnya. Matahari mulai bersembunyi, langit senja mulai nampak di langit. Motor Bapak Mira seketika terdengar berderu di depan rumah. Ia terlihat terburu-buru sekali saat membuka pintu. "Joko, ibumu sudah pulang?" tanya Bapak Mira dengan sedikit membentak. "Belum, aku baru pulang kuliah ini, Pak," Mira jawabku datar. Mendengar jawabanku, Bapak kembali menaiki motornya saat mengendarainya dengan secepat mungkin. Saat itu aku santai saja tanpa berpikir macam-macam. Azan maghrib pun berkumandang.
kumandang dari musola di dekat rumah. Motor bapak kembali berderu, namun wajahnya kali ini terlihat lebih panik dari sebelumnya. Ibu, wes mulih, Ibu Mira sudah pulang, tanya bapak lagi kepadaku. Urung artinya belum. Gowo senter golek ibumu bau. Bahasa Indonesianya bawa senter cari ibumu. Sontak aku pun ikutan panik karena tahu bahwa Ibu Mira belum juga sampai ke rumah dan tak tahu kemana rimbanya. Mendengar hal itu, aku pun segera bergegas menunaikan sholat maghrib, lalu mencoba menghubungi nomor Ibu Mira yang terdengar masih diaktifkan. Tut tut tut, sudah puluhan kali ku coba menghubungi nomor Ibu Mira, namun lagi tak terjawab. Lalu atas saran bapak ku coba menghubungi nenekku yang tinggal di desa sebelah. Siapa tahu Ibu Mira pergi ke sana, namun ternyata jawaban nenek pun sama. Ibu Mira tak ada di sana. Lalu di mana? Semuanya akhirnya kembali panikku, hampir adik bungsuku yang terlihat bersedih. Duk, kamu jaga rumah ya, Mama sama Bapak Mira mau cari Ibu Mira dulu. Kamu gak usah cemas, Ibu Mira pasti ketemu, kataku menenangkan adikku yang masih duduk di bangku kelas 4 SD itu. Joko, opo, jangan Ibu Mira semampu nang dalan yo. Jok, bahasa Indonesianya Joko, apa jangan-jangan Ibu Mira pingsan di jalan ya? Tukas bapak dengan nada bergetar. Mbah pak, entahlah pak, jangan memang pingsan, bukannya membengi sambat mumet. Bukannya semalam mengeluh sakit kepala, jawabku menganalisa keberadaan Ibu Mira. Mang wonge kudu nesu ae, pos arep mulih tak delok wis ora ana wonge. Tak kira melaku disikan batinku sikile ding kelang mosok iso melaku tekan adoh. Rak mungkin pasti wonge ono nang sekitar sawah. Le, jawab bahasa Indonesianya, tadi orangnya bawaannya mau marah-marah saja. Waktu mau tak ajak pulang, tak lihat orangnya sudah tidak ada. Pikirku kakinya pincang, mana mungkin bisa berjalan jauh. Kan gak mungkin, pasti orangnya ada di sekitar sawah. Analisa sementara kami pasti Ibu Mira memang pingsan di sekitar sawah. Namun karena hari sudah menggelap, akan sulit menemukan Ibu Mira yang terkapar di tengah persawahan yang begitu luas itu. Berita hilangnya Ibu sontak membuat geger warga seisi kampung. Bagaimana tidak, saat aku dan Bapak Mira hendak mencari Ibu ke sawah, beberapa kali kami menanyai orang-orang yang lewat. Siapa tahu mereka melihat ibuku, hingga ada salah satu tetanggaku yang katanya tak sengaja melihat ibuku berjalan sendiri ke arah jalan pintas. Sore mau aku juga lagi ngaret. Terus aku ndelok Mbak Siti melaku dewe nang arah kali. Pikirku kok mulih
ora bareng sampean. Tak kira halah paling lagi nesu. Bahasa Indonesianya, sore tadi sebenarnya aku sedang merumput. Lalu aku melihat Mbak Siti alias mamanya Mira berjalan sendiri ke arah sungai. Pikirku kok pulangnya gak sama sampean. Saya kira, halah mungkin mereka sedang marahan, kata seorang tetangganya di dekat rumah Mira. Terang Mas Suryo yang saat itu bertemu dengan kami. Kami pun bimbang, tak mungkin di kegelapan malam ini kami berdua mencari Ibu Mira sendiri. Akhirnya warga pun berinisiatif untuk membantu mencari di mana keberadaan Ibu Mira. Tugas pun dibagi berkelompok. Beberapa warga mencari di sekitar sungai, sawah, dan di kampung sebelah warga. Ada yang mencari di sekitar sawah milik Bapak Mira, ada yang mencari di jalan utama, sedangkan aku dan Mas Suryo bertugas mencari di sekitar jalan pintas yang konon kabarnya mungkin dilewati oleh Ibu Mira. Di lokasi sawah Bapak Mira ini agak dekat dengan sungai kecil yang disebut kali. Nah, di sungai itu terdapat jembatan yang terbuat dari bambu yang menghubungkan sawah yang jalan pintas menuju ke arah rumah Mira. Lewat di sana sebenarnya memang lebih dekat, namun lokasinya memang cukup menyeramkan. Di seberang jembatan ada pekarangan yang sangat luas dengan pepohonan yang sangat rimbun. Di sebelah kiri pekarangan terdapat kebun karet. Lalu di sebelah pepohonan karet agak ke sana lagi terdapat area pemakaman, sedangkan di jalur sebelah kanan terdapat kebun sawit dan pepohonan bambu. Sehingga di lokasi itu memang tak ada perumahan warga. Rumah kami yang berada di lingkungan pedesaan rata-rata masih memiliki pekarangan lebar di sekitar rumahnya. Udah gitu aja ya guys. Nah, aku mengingatkan kalian kalau melewati jalan yang angker atau sawah, perumahan yang angker itu, atau yang orang yang misterius itu harus berhati-hati dan jangan lupa membaca doa. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.